Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kumoda dengan NIM 2579009 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Baik, kali ini saya mencoba menjelaskan mengenai transformasi digital merevolusi industri logistik dan transportasi. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi transportasi digital, kemudian definisi industri, 3 dampak digitalisasi logistik, 4 tentang transformasi digital, 5 strategi informasi digital, dan yang terakhir itu kesimpulan. Bagian pertama, definisi transformasi digital. Transformasi digital adalah proses menggunakan teknologi digital untuk menciptakan proses bisnis baru atau memodifikasi yang sudah ada. Ini khususnya mengacu pada transformasi sektor jasa industri. Dengan informasi digital, bisnis dapat bertahan dalam persaingan melawan para kompetitor. Adapun pengertian transformasi digital adalah segala hal yang berkaitan dengan teknologi digital. Istilah digital company atau perusahaan digital adalah perusahaan-perusahaan yang mendigitalisasi sebagai atau keseluruhan proses bisnisnya, sekaligus menghadirkan solusi digital terbaik kepada pelanggan yang berbagai macam inovasi. Transformasi digital sangat penting bagi para pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya di masa pandemi. Alasan pertama adalah karena perubahan yang tidak dapat dihindari. Apabila perusahaan tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan teknologi, maka perusahaan akan kalah unggul dibandingkan dengan perusahaan yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, bisnis menjadi lebih efektif dan efisien jika sebelumnya pemasaran dan penjualan produk dilakukan secara offline. Sekarang perusahaan bisa memasarkan dan menjual produknya melalui berbagai media online, yaitu media sosial dan website. Hal ini dapat menambah kredibilitas bisnis sehingga kepuasan dan loyalitas konsumen pun meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa transformasi digital perlu diterapkan oleh para pengusaha untuk keberlanjutan dan pengembangan bisnisnya. Kemudian selanjutnya yaitu industri. Industri berarti pada teknologi atau masa depan dan proses yang digunakan untuk otomatisasi dan pertukaran data di sektor manufaktur. Ini termasuk sistem cyber physics, Internet of Things, cloud computing, cognitive computing, dan artificial intelligence. Jadi industri adalah aktivitas ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau produk siap pakai. Dalam perkembangannya, industri telah mengalami kemajuan signifikan, terutama dengan pemanfaatan teknologi yang meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi. Namun, saat ini masih banyak yang menganggap bahwa industri adalah kegiatan produksi barang yang dilakukan oleh pabrik-pabrik besar. Meskipun tidak sepenuhnya salah, tetapi definisi dari industri sendiri lebih daripada itu.
Jadi, industri adalah proses pengolahan produk baik yang masih dalam bentuk mentah maupun setengah jadi dan diproduksi hingga siap dikonsumsi. Dengan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah yang menguntungkan bagi produsen. Baik, kemudian selanjutnya ada dampak digitalisasi logistik. Yang pertama yaitu optimasi rute. Optimasi rute algoritma AI untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi transportasi. Kemudian ada penggunaan IoT. Penggunaan IoT ini dapat mengawasi serta mengelola pergerakan barang secara real time. Kemudian selanjutnya ada penggunaan waralaba teknologi. Penggunaan waralaba teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan pengelolaan gudang. Kemudian ada penggunaan advances robotik, di mana penggunaan advances robotik ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan pengelolaan pada gudang. Kemudian yang terakhir ada penggunaan 3D printing, di mana penggunaan 3D printing ini dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi serta pengawasan. Dengan berbagai tantangan yang muncul, mulai dari globalisasi, maraknya e-commerce, permintaan pelanggan yang semakin tinggi, mau tidak mau mendorong para pelaku bisnis logistik untuk mengadopsi dan otomatis. Berdasarkan survei yang dilakukan Forbes, Insight menyatakan bahwa 65% dari para manajer logistik di perusahaannya menyadari bahwa mereka perlu merombak model bisnis jika ingin bertahan di era digital. Sepanjang waktu, berbagai teknologi inovatif baru pun terus diciptakan, salah satunya untuk merampingkan penyampaian produk ke pelanggan tercepat mungkin. Tak hanya itu, digitalisasi logistik diperlukan juga untuk memberikan transparansi di sepanjang waktu dari pemasok ke pelanggan atau dengan kata lain adanya transparansi di sepanjang rantai pasokan. Baik, kemudian selanjutnya ada tantangan transformasi digital. Yang pertama itu ada kesadaran dan kemauan. Yang kedua itu standarisasi dokumen dan yang terakhir adalah tracking pelacakan. Yang pertama adalah kesadaran dan kemauan. Kesadaran dan kemauan dari berbagai pihak dalam rantai pasokan untuk bekerja sama dalam mewujudkan transformasi digital. Kemudian ada standarisasi dokumen, di mana standarisasi dokumen ini tidak adanya standarisasi dokumen dan bagaimana digitalisasi dokumen. Kemudian yang terakhir ada tracking dan pelacakan. Tracking dan pelacakan ini mengenai masalah tracking pelacakan dalam proses logistik dan domestik. Tantangan transformasi digital. Proses transformasi digital ini adalah minimnya kesadaran dan pemahaman manfaat transformasi digital. Oleh sebab itu perlu dilakukan edukasi secara berkala dan meningkatkan kesadaran bisnis dan organisasi perihal perkembangan transformasi digital. Providers cyber solution perlu melakukan edukasi secara terus-menerus agar bisnis dan organisasi mampu mendapatkan manfaat dari transformasi digital. Kemudian selanjutnya strategi transformasi digital. Ada beberapa strategi transformasi digital. Yang pertama itu analisis data besar, kemudian selanjutnya penggunaan IT tingkat lanjut. Yang ketiga ada penggunaan cloud computing, dan yang terakhir ada penggunaan cyber physics.
Yang pertama, analisis data besar. Analisis data besar menggunakan analisis data besar untuk membuka nilai dari data yang dihasilkan dari digitalisasi. Kemudian selanjutnya penggunaan IT tingkat lanjut, di mana membuat keputusan yang lebih cepat dan berpikiran maju dengan menggunakan AI tingkat lanjut. Kemudian penggunaan cloud computing. Di sini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan aplikasi, dan yang terakhir ada penggunaan cyber physics. Penggunaan cyber physics ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan aplikasi. Begitulah tadi materi yang bisa saya jelaskan mengenai transformasi digital dan merevolusi industri logistik dan transformasi. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah transformasi digital dan industri akan mengubah ekonomi Asia Tenggara dalam waktu dekat. Diperlukan kesadaran dan kemauan dari berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan transformasi digital serta strategi yang tepat, di mana seperti analisis data besar dan penggunaan AI tingkat lanjut dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam industri logistik. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.